Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pembahasan materi geografi kelas 10 tentang litosfer. Pada kali ini kita bahas tentang seri kelima litosfer, yaitu materi tentang vulkanisme. Apa itu vulkanisme dan bagaimana proses yang terjadi pada pembentukan muka bumi? Nanti kita akan membahasnya. Nah, pada materi vulkanisme kali ini kita akan membahas tentang intrusi magma. Jadi, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa vulkanisme itu memiliki dua proses yang terjadi, intrusi dan ekstrusi. Intrusi adalah proses penelusupan atau penyusupan magma pada celah batuan di dalam kerak bumi. Ketika magma di bawah kulit bumi mengalami pergerakan yang diakibatkan oleh arus konveksi yang terjadi pada magma, maka ketika ada celah di litosfer atau di kerak bumi kita di bagian paling bawah yang berdekatan dengan magma, maka magma akan dapat keluar melalui celah-celah tersebut. Ya, ini intrusi magma, maka magma bisa keluar melalui celah-celah yang ada di dalam bumi. Nah, intrusi magma sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah konkordan, yang merupakan intrusi yang sejajar arah perlapisan batuan. Ingat bahwa litosfer itu adalah kerak bumi yang memiliki lapisan-lapisan batuan. Setiap batuan memiliki masa kehidupannya masing-masing. Nah, setiap lapisan itu akan bertambah baru dan bertambah baru sesuai dengan proses eksogen yang terjadi di bumi. Nah, jika intrusi magma terjadi sejajar arah perlapisan batuan, maka disebut sebagai konkordan. Sedangkan jika dia memotong arah perlapisan batuan di bawah permukaan bumi, maka dia disebut diskordan. Contohnya adalah untuk konkordan ada lakolit. Lakolit terbentuk sejajar. Bisa dilihat ya, sejajar. Ini warna merah ya, merah putih ini. Nah, ini sejajar dia. Sementara kalau dike dia memotong arah perlapisan. Nah, ini disebut sebagai konkordan dan diskordan. Lanjut, kemudian ada jenis intrusi magma. Nah, intrusi magma yang lebih jelas adalah penampang pada gunung api. Ya. Di bawah permukaan bumi yang membentuk gunungan api itu ada batolit. Batolit adalah dapur magma. Dapur magma yang terbentuk akibat rekahan dari litosfer. Batolit kemudian menghasilkan bentukan lakolit. Yang lakolit tadi yang sejajar dengan arah lapisan batuan. Kemudian ada diatrema. Diatrema ini yang diskordan karena dia memotong arah perlapisan batuan, atau bisa disebut sebagai pipa kepundan ya, yang menghasilkan kawah utama dan kawah samping di gunung api. Nah, kemudian di bawahnya juga ada intrusi korok. Kemudian pembentukan lainnya seperti apolisa dan juga ada sil. Dan juga terbentuknya juga dike ya. Nah, bagaimana singkapan intrusi magma? Singkapan intrusi magma maksudnya adalah magma yang muncul ke permukaan sehingga bisa terlihat oleh kita. Ingat bahwa intrusi itu terjadi di bawah permukaan bumi. Bagaimana kemudian dia bisa tersingkap? Itu karena terjadinya proses geologi yang bisa menyebabkan hal tersebut. Contoh misalnya volcanic neck atau volcanic vein. Volcanic neck atau volcanic vein ini merupakan intrusi yang sifatnya diskordan. Dia memotong arah perlapisan batuan.
Nah, volcanic neck atau volcanic vein sebetulnya adalah sisa akar vulkanik atau diatrema dari sebuah gunung. Nah, contohnya di Yogyakarta, kalau sudah pernah ke Yogyakarta, itu di sana ada gunung api Purba Ngelanggeran yang memang merupakan bekas gunung api yang merupakan sekarang menjadi volcanic neck atau volcanic vein. Atau di Shiprock di New Mexico di Amerika Serikat. Kemudian ada lakolit. Lakolit ya, contohnya adalah yang terbuka singkapannya ada di Limestone Butte di Montana. Itu bentukan lakolit ya. Ini lakolit, dia membentuk cembung sehingga mengangkat lapisan tanah di atasnya. Bawahnya dia sejajar dengan perlapisan, tapi atasnya dia membentuk cembungan atau sehingga dia mengangkat perlapisan batuan. Nah, di bawah lakolit akarnya sebetulnya adalah dike ya. Akarnya adalah dike nih. Dia memotong arah perlapisan batuan. Lanjut adalah dike. Dike adalah intrusi magma yang sifatnya diskordan. Dia memotong arah perlapisan batuan. Nah, singkapan seperti ini terjadi karena memang gejala geologis yang membentuk daerah tersebut, sehingga kemudian terbukalah bagian dike yang harusnya ada di bawah permukaan tanah itu ya. Nah, ini contohnya di Trail Alaska dan juga di Northern Mariana Island, United States. Nah, ini ada seal. Seal itu yang konkordan, ya sejajar dengan arah perlapisan batuan. Ilustrasi sealnya ada di sini ya, seal. Ini dike. Nah, itu bedanya. Nah, karena dia konkordan, maka dia sejajar dengan arah perlapisannya. Arah perlapisan batuannya di sini, maka dia bentuknya di sini. Ini di Edinburgh di Skotlandia, dan juga ini di Sekungan Minas di Nova Scotia. Nah, ini seal juga. Ini garis putih berwarna. Ini berbeda dengan batuan di sini dengan batuan di sini ya. Ini karena ini merupakan seal. Nah, kemudian ada lagi apofisa atau apolisa ya, akar vulkan intrusi yang merupakan celah kecil ya, sehingga tenaga yang keluar itu tidak besar intrusinya. Nah, apolisa contohnya di Parangkusumo di Parangtritis Yogyakarta. Di sana ada semacam petilasan ya, yang orang sebut sana adalah petilasan penambahan senopati di Cempuri, Paranganom, Parangkusumo di Yogyakarta. Batuan-batuan yang terbentuk ini adalah apofisa ya, apofisa. Di bawahnya ini adalah jalur akar perkahan ya, hasil intrusi magma, sehingga hasil intrusinya keluar sampai ke atas permukaan tanah, kemudian membentuk batuan beku. Apa manfaatnya intrusi magma? Yang pertama adalah intrusi magma membawa banyak mineral tambang ya, seperti emas, perak, dan segala macamnya itu muncul karena intrusi magma. Salah satunya ya, memunculkan sumber mata air panas alami. Kemudian daerah gunung merupakan daerah catchment area ya. Catchment area itu adalah daerah tangkapan hujan yang paling baik. Tapi manfaat lainnya juga adalah abu vulkanik pasca erupsi yang meningkatkan kesuburan tanah di sekitar wilayah. Apa kerugiannya? Sebetulnya kerugiannya adalah kerugian gunung api ya. Saat terjadi pergerakan atau pergeseran lempeng bumi akan menimbulkan gempa. Gempa menimbulkan bencana. Plutonisme di daerah gunung berapi umumnya dapat mengeluarkan gas beracun yang membahayakan makhluk hidup. Gas MOVET kadang tidak bisa dideteksi kapan bisa keluarnya itu ya, karena itulah sebabnya karena kenapa kemudian daerah gunung api yang sangat aktif itu berbahaya untuk didekati. Kemudian awan panas yang dikeluarkan ketika gunung berapi meletus memunculkan abu gunung api yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena panas ya. Abu vulkanik yang terbawa angin juga berbahaya bagi pernapasan manusia dan makhluk hidup yang lainnya, dan juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Itu adalah tentang intrusi magma dan bagaimana manfaat dan kerugian dari intrusi magma. Nah, kita sudah membahas tentang bagaimana intrusi magma, jenisnya, ya, kemudian juga bagaimana bentukannya di
bawah permukaan litosfer. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.